Halo teman-teman, tahu nggak sih, dilansir dari kompas.com, soto ayam khas Indonesia masuk dalam daftar sub terbaik dunia versi CNN loh. Makanan berkuah yang disantap hangat ini menjadi ciri khas sejumlah daerah di Indonesia. Cara membuatnya pun terbilang simpel, jadi bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha kuliner. Nah, kali ini kami akan membahas lebih rinci mengenai bisnis soto bening. Jadi, buat teman-teman jangan di-skip dan tonton sampai habis video ini ya. Soto bening merupakan jenis pengolahan makanan dengan sifat produksi standar karena kuah diproduksi dengan bumbu tetap. Untuk jangka waktunya yaitu produksi berkelanjutan karena tidak merubah susunan alat yang digunakan. Dan tahapannya yaitu 1 tahap produksi, karena untuk menghasilkan produk hanya perlu memasak bahan baku. Nah, untuk proses produksinya, mari kita simak ya. Pertama, kita harus menyiapkan komponen produknya terlebih dahulu, seperti dada ayam, saun, tauge, jeruk nipis, cabai sambal, bumbu, minyak, tomat, bawang goreng, dan kecap. Kemudian setelah komponennya lengkap, kita lanjut ke proses produksinya. Rincian biaya produksi soto bening setiap bulannya disajikan dalam tabel dengan kolom kuantitas, bahan baku langsung, dan harga sebagai berikut. 50 kg dada ayam seharga Rp1.750.000, 500 bungkus saun seharga Rp500.000, 25 kg tauge seharga Rp300.000, 6 kg jeruk nipis seharga Rp240.000, 6 kg cabai seharga Rp480.000, serta bumbu atau rempah-rempah sesuai kebutuhan dengan harga Rp400.000, 2 liter minyak seharga Rp20.000, 6 kg tomat seharga Rp90.000, 8 kg bawang goreng seharga Rp280.000, 4 bungkus kecap 550 ml dengan harga Rp80.000, 1 pak kemasan plastik dan kresek dengan harga Rp40.000. Sehingga total biaya bahan baku langsung untuk memproduksi soto bening setiap bulannya adalah Rp4.180.000. Juga terdapat biaya overhead. Selanjutnya terdapat tabel biaya overhead dengan 2 tabung gas LPG 3 kg seharga Rp44.000, listrik seharga Rp200.000 per bulan, sewa gedung seharga Rp500.000 per bulannya, sabun cuci piring 460 ml seharga Rp5.000, spons cuci piring seharga Rp5.000, sehingga total biaya overhead setiap bulannya adalah Rp754.000. Selanjutnya terdapat tabel biaya administrasi dan umum. Pada tabel ini kami tuliskan secara rinci alat-alat apa saja yang kami gunakan dalam produksi, beserta kuantitas dan harga pembeliannya. Untuk jangka waktu yang ditulis dalam tabel tersebut ditentukan berdasarkan umur ekonomis aktiva, yang mana merupakan perkiraan sejauh mana aktiva tersebut dapat berkontribusi sebelum mengalami kerusakan. Lalu, untuk penyusutannya, kami hitung menggunakan metode garis lurus. Kami menggunakan metode tersebut karena sederhana dan menitik beratkan pada aspek waktu sehingga nilai penyusutannya dapat bernilai sama di setiap periodenya. Total penyusutan yang kami dapatkan adalah sebesar Rp28.159 di setiap bulannya. Untuk biaya pemasaran, kami hanya menggunakan banner dan poster untuk mempromosikan
mendapatkan produk soto kami. Harga banner yang kami hitung dibagi dengan masa pemakaian per bulannya, dan poster yang kami gunakan untuk promosi sebanyak 4 buah, sehingga didapatkan biaya pemasaran yang kami keluarkan sebesar Rp8.444. Untuk perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, kami jumlahkan total pengeluarannya yang merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku langsung, biaya overhead, biaya penyusutan alat, dan biaya pemasaran. Total yang kami dapatkan adalah Rp4.970.603. Setelah itu, kita dapat menghitung harga pokok produk dengan total pengeluaran dibagi dengan jumlah mangkuk yang terjual per bulan. Di sini, kami menargetkan 800 mangkuk terjual per bulannya, sehingga didapatkan nilai sebesar Rp8.444. Untuk presentasi keuntungannya adalah 80% dengan harga jual produk akhirnya adalah Rp10.526,21 yang kemudian dibulatkan menjadi 11.000 per mangkuknya. Sehingga kita dapat menghitung keuntungan per bulannya yaitu sebesar Rp4.379.397. Pada grafik analisis perilaku biaya untuk bahan baku yang merupakan bagian dari variabel cost, menunjukkan bahwa pada grafik tersebut, jika semakin besar jumlah unit yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan. Berlaku juga untuk sebaliknya. Misalnya, dari 200 unit dengan total biaya 1 juta, lalu 400 unit menghasilkan total biaya sebesar lebih dari 2 juta rupiah, hingga 1000 unit menghasilkan total biaya hampir mencapai 6 juta rupiah. Lalu, pada grafik biaya per unitnya menunjukkan bahwa biaya per unit atas produk yang dihasilkan tersebut adalah tetap atau selalu konstan biayanya. Hal ini terjadi dikarenakan mekanisme penilaian pada perilaku biaya terkait dengan level of activity or volume of produknya, di mana nilai perubahan dalam total biaya yang dikeluarkan akan selalu memiliki proporsi yang sama dengan nilai perubahan cost drivernya. Bisa kita lihat di sini, antara 200 dengan 1000 unit produk yang dihasilkan, biaya per unitnya itu akan selalu sama, yaitu sebesar Rp6.000. Lalu, pada grafik analisis perilaku biaya untuk sewa gedung yang merupakan bagian dari fixed cost, menunjukkan bahwa total biaya tidak mengalami perubahan atau konstan seiring dengan produk yang dihasilkan. Bisa kita perhatikan dari grafik ini, jika 200 unit, maka biaya sewa gedung akan tetap yaitu sebesar Rp500.000. Begitupun juga dengan produk yang dihasilkan sebesar 1000 unit, maka biaya sewa gedung total biayanya akan tetap juga yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian, jika kita lihat dari grafik biaya per unitnya, menunjukkan bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka akan semakin sedikit biaya per unitnya. Perlu diketahui bahwa konsep biaya per unit dalam fixed cost ini hanya bersifat virtual saja, dalam artian digunakan hanya untuk tujuan analisis biaya, sedangkan untuk biaya realnya adalah biaya total yang dikeluarkan. Bisa kita lihat dari grafik ini bahwa jika 200 unit produk yang dihasilkan, maka biaya per unitnya adalah 2.500, sedangkan jika 1000 unit produk dihasilkan, maka biaya per unitnya adalah sebesar Rp500. Akan tetapi, untuk biaya realnya itu sama seperti grafik sebelumnya, yaitu biaya total yang dikeluarkan sebesar Rp500.000. Pada pengendalian bahan baku, kami menggunakan metode first in, first out atau FIFO, di mana bahan baku yang dibeli terlebih dahulu akan diolah. Karena bahan baku yang kami gunakan bersifat organik yang mudah basi atau busuk, sehingga lebih dulu diolah agar bahan baku tidak terbuang sia-sia karena terlanjur busuk. Untuk pengendalian biaya tenaga kerja, jika unit produk bertambah karena adanya pesanan dari customer pada hari tertentu, maka jam lembur akan dilakukan. Akan tetapi, jika dalam beberapa bulan terakhir unit penjualan bertambah signifikan dari biasanya, maka dimungkinkan akan ditambah tenaga kerja. Itu tadi penjelasan mengenai
share ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi